Ya, selamat malam dan salam entrepreneur. Selamat malam Bapak Ibu dan selamat datang di acara Enterprise Academy pada malam hari ini. Hari ini adalah Enterprise Academy edisi perdana di tahun 2021. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua. Semoga tahun baru di tahun 2021 ini kita semakin lebih baik lagi dan juga bisa segera kembali pulih dari pandemi yang sekarang ini sedang berlangsung di seluruh negara. Baik Bapak Ibu, acara Enterprise Academy ini rutin kami lakukan 1 bulan 1 kali, di mana di acara ini kami mengundang banyak sekali narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang di mana narasumber tersebut akan membagikan ilmu dan kalian yang pasti sangat berguna dalam mengembangkan dan juga merintis usaha yang Bapak Ibu saat ini sedang jalankan. Dan topik pada malam hari ini adalah resolusi 2021 Becoming a Better Me. Pada malam hari ini juga telah hadir tamu kita, beliau seorang storyteller yaitu Mr. Sorchan Simbolon selaku founder Mentoring Self Improvement. Selamat malam Mr. Sorchan, gimana kabarnya? Selamat malam, great, amazing kabarnya. Ya. Sehat ya Mr. Sorchan? Sehat ya, super baik. Sehat. Ya. Super sehat, baik. Dan bersama kita juga telah hadir Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO Ciputra Life. Selamat malam Pak Hengki, sehat Pak? Malam ini, selamat malam Pak Sorchan, sehat. Selamat malam, ya. Baik, terima kasih Pak Hengki dan juga Mr. Sorchan dan Bapak Ibu semua. Sebelum kita lanjutkan ke acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini, saya mau menginformasikan bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai dengan selesai, kami akan mengirimkan e-certificate di mana linknya akan kami share di akhir sesi nanti. Dan bagi 2 orang penanya terbaik di malam hari ini juga akan mendapatkan merchandise berupa buku dari Mr. Sorchan. Untuk mengawali acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini, saya mau undang dulu Pak Hengki untuk memberikan kata pembuka. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ben. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Entrepreneurs Academy. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Sorchan Simbolon yang telah bersedia menjadi kami dalam acara Entrepreneurs Academy yang di tahun 2021. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Natal bagi Bapak dan Ibu sekalian yang merayakannya, dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Entrepreneurs Academy adalah acara yang diselenggarakan secara rutin oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana di dalam acara ini mengundang narasumber-narasumber kompeten dalam bidangnya untuk berbagi ilmu, keahlian, insight yang tentunya bermanfaat dalam mengembangkan skill para entrepreneurs maupun para calon entrepreneurs. Saya sangat senang Pak Sorchan bisa hadir bersama kita semua pada sore hari ini. Ya. Adalah founder dari Mentoring Self Improvement yang mempunyai fokus dalam pengembangan diri sehingga setiap individu dapat mencapai potensinya secara maksimal. Sore hari ini Pak Sorchan akan membawakan topik yang selalu menjadi favorit setiap orang, terutama di awal tahun yang baru, yaitu resolusi baru. Resolusi tahun 2020, Becoming a Better Me. Mungkin setiap awal tahun, sebagian besar dari kita selalu menetapkan satu resolusi di awal tahun baru. Namun seringkali seiring dengan berjalannya waktu, resolusi tersebut akhirnya hanya menjadi sekedar slogan, dilupakan atau ditunda ke tahun berikutnya. Dan demikian cycle ini seringkali berulang setiap tahun. Ini tentu saja sesuatu yang tidak kita inginkan dan akan menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Dengan kehadiran Pak Sorchan sore hari ini, kita sama-sama bisa belajar bagaimana menjadi lebih baik di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dengan segala macam ceritanya, segala macam suka dukanya yang telah kita lalui. Sekali lagi terima kasih Pak Sorchan atas kehadirannya sebagai narasumber dalam acara Entrepreneurs Academy sore hari ini. Saya percaya kita semua bisa banyak belajar dari Bapak dan mengimplementasikan langsung. Sekali lagi terima kasih dan salam entrepreneur. Baik. Terima kasih Pak Hengki untuk kata pembukanya, sungguh memotivasi kita semua di awal tahun ini, semua harus punya optimisme dan juga harus ada resolusi yang diwujudkan di tahun ini. Baik Bapak Ibu, menyambung topik pada malam hari ini, resolusi 2021 Becoming a Better Me, saya mau undang Mr. Sorchan untuk bisa langsung menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Mr. Sorchan. Ya, salam sukses semuanya ya, dan selamat
sukses, selamat menuju kesuksesan di tahun 2021 walaupun kita tahu bahwa di 2021 ini kita mengalami krisis pandemi, tetapi kita akan melihat ada opportunity, ada peluang ya untuk kita mengambil di situ banyak opportunity untuk kita membuat resolusi 2021 menjadi lebih baik. Ya. Dan barusan saja di hari ini pun kita sama-sama sebenarnya bersedih juga ya karena di Majene di Sulawesi Barat ya. Ada gempa, tetapi tadi dari tayangan Ciputra Group tadi kita tetap di sini ingin berkontribusi bagi bangsa kita Indonesia lewat Ciputra Entrepreneur Club ini. Nah baik, materi kita saat ini adalah resolusi 2021 Becoming a Better Me. Next kita lihat tayangan. Saya sebenarnya bisa ditemui di channel saya di Mr. Sorchan. Lalu ada di Spotify saya, Mentoring Self Improvement. Dan di situ ada nomor WA saya dan email saya. Saya adalah founder dari Mentoring Self Improvement. Saya juga seorang ayah, suami, mentor, konsultan bisnis, dan juga dosen, dan juga storyteller, dan penggiat ya, pengembangan kepribadian. Next, itu saya nanti bisa ditemui. Nah, kita akan masuk ke materi kita ya. Jadi di materi kita saat ini kita ingin belajar bagaimana kita menjadi better me. Artinya kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Nah sebenarnya bagaimana menjadi seseorang yang lebih baik, saya menyoroti bahwa kita seharusnya menjadi real me, dari better me menjadi real me, menjadi saya, menjadi diri saya sendiri, menjadi karakter diri saya sendiri, di mana kita ini berbeda dengan penduduk yang ada di dunia ini ya 8 miliar, kita cuma satu-satunya, DNA kita berbeda, lalu 267 juta penduduk Indonesia kita cuma satu juga. Nah ini menarik ya, jadi sang pencipta kehidupan menciptakan kita beda-beda dan kita punya peran yang berbeda dan seharusnya tanpa kita sebenarnya ada warna yang hilang di dunia bahkan di Indonesia ini. Next, kita lihat. Tentunya ya kita menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Walaupun pandemi krisis pandemi ada. Nah, untuk mendefinisikan bagaimana better me ini kita harus melihat apa arti kesuksesan. Next, kita lihat kesuksesan dari sisi yang mungkin sering kita idam-idamkan ya. Kita mungkin pingin kaya seperti Elon Musk ya, yang sekarang barusan beberapa hari yang lalu nyusul Jeff Bezos ya atau Bill Gates. Lalu kita ingin bodinya seperti Arnold Schwarzenegger atau mungkin seperti Deddy Corbuzier yang berotot begitu, atau cantik ya seperti Agnes Mo, cerdas seperti Albert Einstein, kemampuan atletiknya seperti Michael Jordan atau seperti Lionel Messi, Ronaldo, kreativitasnya mungkin seperti Steve Jobs, lalu sosialnya mungkin seperti Lady Diana ya almarhum, dan lalu jiwanya hatinya tenang seperti Mother Teresa. Mungkin seperti itu ya. Tetapi tentunya coba kita lihat next konsep kesuksesan sebenarnya. Ini saya berani katakan
kesuksesan yang berdasarkan kekayaan itu tidak selalu orang yang kaya ya. Lalu perasaan spesial, aku punya perasaan yang enak gitu. Jadi bukan sesuai dengan perasaan. Lalu ada kepemilikan yang spesifik, misalnya saya punya sesuatu mobil sport yang harganya mungkin bisa miliaran, lalu sesuatu yang berharga. Mungkin pada satu sisi, pada satu fase mungkin kita bisa merasa tenang gitu, tapi enggak ya. Lalu juga kekuasaan. Ya, jadi, nah bahkan kekuasaan itu bisa berakibat kalau totaliter menjadi bahaya ya. Lalu prestasi. Nah mungkin beberapa sahabat di sini, entrepreneur mungkin loh kok seperti itu. Nah, Mr. Sorchan, saya mempunyai satu kesuksesan yang lebih luas sebenarnya. Mungkin ini bisa, tadi saya katakan pada fase tertentu, tetapi dia tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam kehidupan kita. Next, coba kita lihat sekarang kalau kita ingin menjadi better me, yaitu sebenarnya better me atau real me itu yang penting kita harus mengetahui tujuan hidup kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita terus berkembang mencapai potensi maksimal kita. Jadi kalau tadi kesuksesan tadi dia lebih ke arah titik-titik poin aja tetapi tidak terus meningkat gitu ya. Lalu selanjutnya sebenarnya kesuksesan itu yang ketiga, kita bisa menabur benih-benih kebermanfaatan bagi kehidupan sesama kita. Jadi keywordnya sebenarnya better me itu sebuah proses, sebuah journey, sebuah perjalanan kehidupan lebih ke arah sana, bukan sebuah titik. Titik-titik tadi ya, seperti kekayaan, prestasi, kekuasaan, itu boleh, tetapi akan terus berkembang dan naik. Jadi posisinya naik terus mendaki. Next, coba kita akan bahas satu persatu ya. Supaya kita nanti ketika membuat resolusi 2021 akan seperti ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui tujuan apa yang kita cari. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Apakah kita punya keyakinan akan potensi diri? Nah sebenarnya kalau kita ingin sukses, kita perlu berkonsentrasi pada satu tujuan utama. Kita berfokus juga mengembangkan satu zona kekuatan kita. Lalu kita harus berani melupakan masa lalu kita. Ini nanti akan berbicara kalau kita gagal, nggak berhasil di masa lalu. Seperti 2020, kita harus lupakan dan kita berfokus ke 2001, ke 2031, mungkin 10 lagi dekade berikutnya, dan seterusnya. Jadi kita tadi di sini ya, kita harus tahu apa tujuan yang kita cari, untuk apa kita diciptakan, dan kita harus percaya potensi diri. Next, coba kita lihat lagi. Kita akan sambung, kita melihat. Nah, untuk menjadi better me, hal yang harus kita tahu, kita harus punya impian. Harus punya dreams. Karena apa? Dreams itu bisa mengembangkan potensi kita. Itu bisa membantu prioritas kita dan membuat pekerjaan kita bernilai. Tentunya dream di CSC ini, si Putra Entrepreneurship, sudah ada ya. Dream yang kita capai. Misalnya seperti nanti bisa dijelaskan menjadi gold, bahkan crown. Jadi harus ada dream. Nah dream, kenapa penting dream atau impian atau bisa disebut visi? Karena apa? Di sini ada beberapa cara ya kita untuk dream, yaitu kita perlu memikirkan dulu dream ini. Kita harus percaya bahwa kita sukses, kita harus menyingkirkan kesombongan, lalu ketidakpuasan yang membangun. Jadi kita jangan pernah puas di satu sisi, kita harus naik level.
lalu kita harus mengubah habit kita. Rutinitas kita harus menjadi seorang dreamer itu harus mengubah habit, yaitu sikap yang positif. Lalu setelah memikirkan, kita menangkap mimpi itu, ya bahkan nanti kita tulis, kita lihat, lalu kita perbaharui, lalu mencari. Dan biasanya ada orang yang mencoba memperhatikan, nggak mungkin mimpi itu tercapai. Itu ujian sebenarnya. Lalu setelah itu kita akan mendapatkannya, mulai terwujud, dream ya. Lalu setelah itu orang mungkin menentangnya, dan selanjutnya kita bisa mengajarkannya dan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ini next level. Next kita lihat, jadi yang pertama harus punya impian ya untuk tujuan. Lalu sikap. Seberapa jauh kita mencapai impian kita, cita-cita, harapan itu ditentukan oleh sikap. Ya. Jadi sikap itu sebenarnya adalah siapa kita, di mana kita berada, dan apa akan jadi apa itu beda sebenarnya. Nah, sikap yang sekarang ada itu sebenarnya bergantung pada keadaan kita sekarang ya, lingkungan, lalu didikan keluarga, keterbatasan dan orang lain. Ini saya ceritakan ada 3 guru dengan 90 murid ini di San Francisco. Ada kepala sekolah, dia memberikan ke 3 guru, dia bilang gini, ini ada 90 murid, tolong dididik ya masing-masing guru 30-30, dan murid-murid ini adalah murid-murid yang cerdas, yang excellent. Dan kamu, guru-guru, kamu juga adalah guru yang paling excellent di antara semua di sekolah pendidikan ini. Dan apa yang terjadi setelah 1 tahun, karena guru merasa dia excellent, harga dirinya tinggi, dan murid-murid juga mempunyai harga diri tinggi, murid yang terbaik, mereka mencapai prestasi 30%, 40%, 50% lebih baik dari murid yang lain di sekolah itu. Setelah 1 tahun pengajaran, kepala sekolah ngomong, kami sebenarnya cuma ngacak aja, 90 murid itu diacak dari lotre gitu, jadi diundi gitu, dan guru juga lotre aja, mana yang paling muncul nama pertama. Jadi sebenarnya ketika guru menghargai murid, punya harga diri yang tinggi, dan murid juga menghargai gurunya, anehnya prestasi mereka meningkat. Padahal sebenarnya 90 murid dan 3 guru itu bukan yang terbaik, itu cuma diambil dari lotre aja. Itu ada kisah seperti itu. Jadi kalau orang merasa sikapnya baik, itu akan menumbuhkan potensi dia. Jadi sikap itu penting ya, dan pilihan. Nah, next kita lihat lagi bagaimana membangun better me tadi ya. Ini masih dalam konteks tujuan. Nah, sikap, bicara tentang sikap, semakin kita baik sikap kita, maka semakin jauh kita akan pergi menuju kesuksesan. Dan sikap itu menentukan antara orang gagal dan orang sukses. Sebenarnya orang sukses dan orang gagal itu sama. Dia juga pernah gagal. Tapi orang gagal berhenti di titik kegagalan. Sedangkan orang sukses setelah gagal dia bangkit. Makanya ada seorang atlet terkenal, dia bilang, sebenarnya bukan masalah gagal, tetapi kapan kita bangkit dari kegagalan. Kalau gagal itu pasti, tetapi sikap itu sebenarnya perbedaannya tipis. Orang gagal dan orang sukses itu bedanya, orang yang punya sikap positif dia bangkit di kegagalan. Itu nilai-nilai Ciputra Ways juga seperti itu. Jadi jangan pernah kita berhenti di titik kegagalan. Jadi intinya bangkit yang penting. Nah, 7 tanda sikap yang hebat itu adalah percaya diri, bersedia melihat yang ada di dalam diri kita, mampu melihat ya, lalu fokus pada solusi, keinginan untuk memberi, tekun dan bertanggung jawab. Jadi itu sikap itu penting banget sebenarnya. Dan sikap itu bisa dibentuk ya lewat mentoring. Jadi itu percaya diri, dia fokus pada solusi, tekun, bertanggung jawab. Jadi
sikap penting dan itu perbedaan antara orang gagal dan orang sukses. Next, kita lihat lagi. Apalagi kita lihat. Nah, tips untuk membangun sikap yang terbaik ya. Tips. Tadi mundur. Nah, ini penting ya di Ciputra Entrepreneurship. Tuntutlah tanggung jawab dan bukan hak. Banyak orang cuma ngomong hak tapi nggak bertanggung jawab, ya. Itu penting. Lalu selanjutnya bergaulah dengan orang positif. Saya pikir di sini di Ciputra Entrepreneur Club ini CSC ini kita akan bergaul terus dengan orang positif. Lalu jangan menilai kita terlalu penting, tetapi orang lain yang penting buat kita. Lalu banyak bertindak. Karena tindakan tadi, rutin, habit, ya, tindakan itu akan mengubah sikap. Jangan terlalu banyak berwacana. Action, 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 and action. Bertindak itu akan mengubah sikap. Nah, sekarang setelah kita tahu tujuan tadi ya, kita akan berpikir sekarang bagaimana cara kita pergi ke dalam perjalanan kesuksesan kita untuk menjadi the better me, the real me. Ya, jadi balik lagi, saya katakan bahwa kesuksesan itu sebuah proses, sebuah perjalanan, bukan sebuah titik saja. Ya, kalau di karir kita misalnya kita dari karyawan menjadi manajer, menjadi direktur, lalu direktur utama, lalu terus ya. Nah, ada beberapa ciri orang ya. Yang pertama, budi si korban. Saya sebut ini sembarang aja namanya. Kalau ada yang sama mungkin maaf, kebetulan sama. Ini mentalitas korban gak bisa, ini kondisi negara seperti ini. Jadi mentalitas korban gak boleh. Ya. Lalu selanjutnya pemalas, nih jelas gak boleh ya. Sebenarnya itu tadi dua ya, pemalas ya. Lalu ada lagi yang benar termotivasi. Jadi jangan punya mentalitas korban, pemalas, menyalahkan. Jangan, kita harus punya motivasi. Nah lalu yang penting juga di dalam membangun kesuksesan kita harus punya target. Target ini sama seperti rute kesuksesan. Jadi fungsi target itu, nah dari dream tadi, dream kan agak panjang. Target itu biasanya lebih pendek. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun atau 5 tahun ya. Target penting. Karena target itu akan menyadarkan kita akan tujuan. Lalu target itu mendorong kita menjadi pergi, mengarahkan fokus kita pada pengembangan kepribadian bukan sekedar aktivitas. Ini penting. Menunjukkan seberapa jauh kemajuan kita. Jadi harus ada target. Ya, next kita lihat lagi hal-hal lain. Nah, kita harus punya peta kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggris, road map. Road map ini singkatan dari apa? R, recognize your dream. Kita harus tahu impian kita ini apa. Ya, kita harus susun. Lalu observe your starting place. Amati posisi awal kita. Berapa jauh jarak tempuhnya, aset atau modal awal kita seperti apa, hambatan-hambatan apa yang harus kita atasi, lalu harga yang harus dibayar untuk menempuh perjalanan kesuksesan itu. Jadi ini posisi awal harus tahu ya. Lalu articulate a statement of purpose. Buat sebuah pernyataan tujuan. Kita tulis di agenda kita buat ya. Bahkan kita buat statement juga. Lalu define your goal, tetapkan target-target kita tadi. Katakan tertulis, pribadi, spesifik, dapat dicapai, dapat diukur, memiliki tenggat waktu. Lalu move into action, bergerak, bertindak, bergerak terus. Langkah 1000 dimulai dari langkah 1. Lalu adjust your plan. Buat rencana-rencana itu disesuaikan. Ya kalau tidak tercapai seperti apa kita sesuaikan. Mungkin bulanan, tahunan, 5 tahunan kita sesuaikan. Karena kadang-kadang harus ada penyesuaian fleksibel ya. Lalu selanjutnya kalau kita sukses kita rayakan. Baik perayaan kecil maupun perayaan yang besar supaya ada energi. Next. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat di dalam
perjalanan kehidupan sukses, kira-kira apa sih yang dibawa di dalam koper atau rangsel perjalanan kesuksesan kita? Yang dibawa sebenarnya yang penting adalah pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian adalah perubahan, ya. Dan ini sulit. Jadi bukan hanya yang dibawa itu bersifat yang temporer, ya. Seperti tadi, kekayaan, kekuasaan atau apa, tetapi pengembangan kepribadian itu adalah perubahan. Mengapa sih banyak orang yang susah untuk berubah? Karena memang pengembangan kepribadian itu sulit, ya, dan kebanyakan orang enggan berubah. Dan pengembangan kepribadian itu adalah pilihan sebenarnya. Jadi kalau kita nggak mau, kita stuck di situ, ya nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya kesuksesan itu harus terus, dan kita nggak boleh puas dengan pencapaian kemarin. Hari ini harus, besok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari kemarin. Selalu begitu. Jadi kita terus tidak pernah puas, ya, terhadap pencapaian kita. Next. Jadi harus ke pengembangan kepribadian, bukan hanya nah, coba kita lihat Leo Tolstoy, ini seorang tokoh dari Rusia, ya. Dia bilang semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir mengubah dirinya sendiri. Kebanyakan orang melawan perubahan, terutama ketika perubahan itu mempengaruhi mereka secara pribadi. Tapi ketahuilah, orang yang tidak mengembangkan pribadinya tidak akan meraih potensi mereka. Kita tahu Ciputra itu mengembangkan kepribadiannya, Ciputra terus sehingga berkembang terus perusahaannya sampai di Indonesia, di Asia, ya, bahkan mungkin di dunia, dan terus akan berkembang karena tidak ada berhentinya. Next, kita lihat lagi. Nah, untuk rangsel atau koper, ya, di dalam perjalanan hidup kita, saya kasih ada 10 yang harus kita lihat. 1, pilihlah hidup yang bertumbuh, selalu ingin bertumbuh. 2, mulailah mengembangkan kepribadian itu kapan? Saat ini. Jadi saat ini kita harus memulai, jangan pernah menunda. Jadilah seorang pembelajar. Fokus pada pengembangan diri, bukan pemuasan diri. Tadi seperti tadi, ya, ketika kita punya satu pencapaian kita jadi puas, jangan. Lalu jangan pernah puas dengan prestasi kita saat ini. Teruslah kita menjadi pembelajar. Fokus, ya, pada beberapa tema utama. Kalau kita suka komunikasi, kita fokus di komunikasi. Fokus pada leadership. Fokus pada misalnya multi level marketing, misalnya bisa. Fokus pada insurance, fokus pada apa saja. Kita harus fokus pokoknya kalau ingin sukses. Lalu buatlah rencana pengembangan kepribadian. Jadi 1 tahun saya harus seperti apa, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya. Lalu berani bayar harga. Jadi orang yang sukses itu selalu berani bayar harga. Dan terapkan semua yang sudah kita harus action, diterapkan. Karena kita nanti akan menjadi role model, menjadi teladan, ya. Terutama bagi anak-anak kita, bagi generasi yang junior kita. Next. Kita akan lihat lagi. Nah, ketika jalan memutar, ya, di dalam kehidupan kesuksesan pasti ada jalan memutar, ya, ada jalan belok. Biasanya ada 2, ya, yang saya bahas, yaitu rasa takut. Kita takut, semua orang takut, ya. Pandemi ini banyak yang takut, tetapi menurut penelitian ternyata rasa takut itu ternyata 60% itu banyak yang tidak beralasan. 20 rasa takut itu berfokus kebanyakan ke masa lalu. Di mana itu di luar kendali kita, karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Lalu 10% itu takut karena hal-hal remeh. Lalu 10% dari itu yang benar-benar terjadi itu cuma 4-5% saja. Jadi sebenarnya ketakutan itu hanya 4-5% yang terjadi, itu khawatir aja sih sebenarnya. Nah, cara supaya kita bisa menanggulangi rasa takut, kita harus mengakui rasa takut kita. Semua orang punya rasa takut, ya. Takut akan masa depan, ya. Lalu kondisi sekarang ketidakpastian, ya. Yakin di tengah ketidakpastian itu agile, ya. Kita harus yakin, ya. Lalu
buatlah rasa takut itu sebagai harga suatu kemajuan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi manusia itu sebenarnya ada dua ya, supaya kita nggak khawatir dan takut. Kita hanya mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, sedangkan yang tidak bisa kita kendalikan, kita lepas saja. Seperti misalnya cuaca, kondisi alam semesta ini ya. Kita cukup mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Lalu biasakan diri untuk punya jiwa pemenang. Jadi setiap hari kita bangun tidur, yes, saya menyambut hari ini untuk menang, untuk sukses. Karena menang itu adalah kebiasaan. Sayangnya kalah pun adalah sebuah kebiasaan. Jadi kita harus bangun ya, setiap hari harus dibangun kebiasaan itu. Jadi peliharalah keyakinan ya. Jadi jangan ketakutan. Next. Jadi ketika jalan memutar ya di dalam. Lalu kegagalan ya, yang saya soroti kegagalan. Kegagalan itu manfaatkan itu sebagai batu loncatan. Ya jadi manfaatkan itu. Jadi hargailah nilai kegagalan karena sebenarnya setiap manusia akan gagal ya. Jadi lalu jangan menganggap kegagalan itu sebagai pribadi. Jadi setiap orang tuh pasti gagal. Ciputra, Pak Ci banyak gagalnya juga. Saya juga banyak gagalnya. Pak Hengki juga banyak. Mbak Bene di sini juga pasti ada gagal ya. Jadi jangan ini cuman aku doang yang terjadi, enggak. Seluruh dunia, seluruh orang sukses pasti pernah gagal. Lalu biarlah kegagalan itu mengarahkan kita kembali. Ya, jadi kegagalan itu mengingatkan kembali kita on the track ke jalan kesuksesan untuk menjadi better me, untuk menjadi real me. Lalu jangan lupa, peliharalah selera humor. Lalu tanyakan mengapa bukan siapa. Ini tadi supaya kita nggak jatuh ke dalam menyalahkan orang. Jangan ya, tetapi mengapa. Lalu jadikan kegagalan sebagai pengalaman belajar. Ada satu kutipan, kegagalan sebenarnya bukanlah sebuah kegagalan apabila kita memetik pelajaran dari kegagalan itu. Lalu jangan kita membiarkan kegagalan menjadi terpuruk. Jadikan kegagalan itu sebagai pengukur pertumbuhan pribadi kita. Semakin banyak gagal, sebenarnya justru kita semakin banyak bertumbuh. Dan lihat gambaran besarnya. Hidup ini panjang, ya ada fase 20-an, kita membangun karir kita 30-an, kita memperkuat kesuksesan, 40 itu adalah puncak kesuksesan, 50, 60 itu kebermaknaan. Dan hidup kita kalau bisa panjang ya, sampai usia 90 bahkan 100 ya. Jadi kegagalan itu hanyalah salah satu fase saja dalam hidup kita, tetapi kalau kita lihat gambaran besar, seperti sekarang kita bisa hidup, bisa berkarya, kita bersyukur ya, kita sehat, dan kita tidak meninggal karena pandemi. Itu gambaran, jangan menyerah. Ya itu juga. Next. Jadi ketika kita muter tadi ya, takut dan gagal. Next, sekarang kita lihat ke step berikutnya. Nah, ada beberapa ciri ya, orang mau sukses. ya, atau ciri, tanda, sign di dalam perjalanan kesuksesan. Ya, yaitu prinsip pertukaran sebenarnya. Ini penting. Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf ya, berkata untuk segala hal yang Anda dapatkan, Anda kehilangan sesuatu. Prinsip pertukaran ini adalah kita perlu menukarkan sesuatu yang lebih rendah untuk ke sesuatu yang lebih tinggi. Itu pasti terjadi. Kalau kita nggak mau melepaskan sesuatu yang kita dapat sekarang, kita nggak akan masuk ke level berikutnya. Contoh, tukarkan pengakuan orang lain dengan prestasi, dengan penerimaan, dengan keunggulan. Saya pada waktu dulu di usia saya 30-an, saya berpikir bahwa saya harus diterima oleh orang lain. Ternyata kalau saya hanya ingin menyenangkan orang lain tetapi tidak ada transformasi dalam diri saya, itu bukan sebuah kesuksesan sebenarnya. Lalu tukarkan perolehan finansial dengan potensi di masa depan. Jadi finansial itu ditukarkan dengan pertumbuhan kepribadian kita terus.
meningkat. Lalu tukarkan minat kita yang banyak menjadi fokus pada satu bidang. Lalu tukarkan zona aman kita dengan kebermaknaan. Dan pertukaran itu tiada henti sebenarnya. Karena apa? Kita terus berkembang, karakter kita berkembang, ya. Coba kita lihat, kita harus merasa lapar terus ya, dan kita harus menangkap peluang terus. Next, coba kita lihat mengenai karakter. Nah, yang penting sebenarnya di sini saya soroti karakter ya. Kalau orang hidup tanpa karakter, dia melakukan hal yang termudah. Tetapi orang berkarakter melakukan hal yang benar. Dikendalikan oleh perasaan kalau tanpa karakter. Tapi orang dengan karakter dikendalikan oleh nilai-nilai. Tanpa karakter orang mencari alasan-alasan. Tapi orang karakter mencari solusi. Dia berhenti di hadapan, tapi dengan karakter dia bertahan di hadapan apapun, rintangan atau ya rintangan di situ. Lalu kata-kata dan tindakan tidak sejalan. Orang berkarakter, kata-kata dan tindakan sejalan. Pilihan-pilihan mengarah, tapi pilihan-pilihannya mengarahkan. Mengarahkan pada kesuksesan, kalau itu pada kegagalan. Jadi pilihlah karakter. Next, kita lihat. Jadi itu karakter penting banget ya sebenarnya. Nah, kita juga dalam perjalanan hidup kita tuh kita harus prioritas kita jangan lupa juga keluarga sebenarnya. Ya, keluarga itu adalah sebenarnya menurut saya sih prioritas yang lebih penting dibanding profesi atau pekerjaan kita. Kalau kita ingin sukses, ajaklah keluarga kita juga sukses. Sebenarnya itu, the better me itu. Karena apa? Membangun keluarga itu ya, keluarga yang kuat itu kita penting ya. Di sini saya katakan bahwa baik keluarga secara keluarga ya, suami istri orang tua, juga mungkin bisa juga keluarga komunitas ya, seperti Ciputra Entrepreneur Club ini. Tetapi intinya kalau keluarga itu kita harus menghargai satu sama lain. Kita harus tahu karakter yang misalnya ya sanguin, melankolis, pragmatik, kolerik, karena beda-beda ya, saling memperkaya. Lalu kita juga harus menghargai bahwa tiap orang punya kecerdasan, dan kecerdasan macam-macam, ada kecerdasan linguistik, logika matematis, musikal, kinestesis, interpersonal. Jadi memperkayalah ya. Setiap orang tuh punya karakter, punya kecerdasan tuh untuk memperkaya. Jadi kita luangkan waktu juga bersama-sama supaya kita bisa menghadapi krisis bersama. Nah, kalau ada krisisnya ada beberapa tips ya. Serang masalahnya bukan orangnya, dapatkan semua fakta, tuliskan semua pilihan, cari pilihan yang terbaik ya. Dan juga jangan pernah kehilangan cinta kasih dan terus berkomunikasi dan jaga nilai-nilai kebersamaan ya, Bang. Nah, next ya. Lalu selain keluarga ya kita ada juga tim ya, orang lain ya. Nah, untuk menciptakan satu teamwork ya, kita ada di situ kita ada 10 hal ya. Ya, jadi di situ untuk membangun teamwork ya. Di situ katakan kita harus berani bersama-sama mewujudkan hal, melihat, mengambil peluang, ya, mempengaruhi orang, menambah nilai ya. Lalu ada pemimpin ya, melengkapi orang, ada ide-ide kreatif, ya, lalu komitmen dan loyalitas. Ini sebenarnya untuk satu komunitas atau tim ya. Tadi keluarga, lalu ada teamwork. Next. Jadi untuk Better Me ini banyak aspek ya tentunya yang harus kita perhatikan ya. Tidak. Ya, lalu saya akan menyoroti mengenai kepemimpinan ya. Jadi leader itu create leader. Jadi leader itu jangan create follower ya. Jadi kesuksesan kita itu kalau kita bisa create leader lagi. Nah, pemimpin yang menarik pengikut itu sebelah kiri itu jangan kita ikuti, kita ikut yang kanan ya. Dia ingin merasa dibutuhkan orang lain. Tapi kalau yang ini dia ingin orang lain berperan ya. Ingin diakui, kalau ini ingin mereproduksi diri di dalam diri orang lain. Fokus pada kelemahan, tetapi kalau yang benar tuh fokus pada kekuatan. Dia hanya ingin memegang kekuasaan sendiri aja, tapi kalau ini mendelegasikan kekuasaan. Menghabiskan waktu dengan orang lain, kalau ini menginvestasikan waktu dalam diri orang lain. Kalau pemimpin ini pemimpin yang baik aja, kalau ini luar biasa, dan mengalami beberapa kesuksesan, kalau ini kesuksesannya luar biasa aja. Kita yang kanan ya.
Next. Jadi pengembangan diri itu juga mengembangkan orang lain. Nah, intinya harus ada mentoring. Mentoring itu berregenerasi, bermultiplikasi ya. Kenapa orang nggak mau mentoring? Karena aduh takut saingan, nggak merasa aman, ego, tidak mampu melihat bibit sukses. Karena tidak mungkin sebuah korporasi, sebuah perusahaan, keluarga atau apapun juga tanpa mentoring ya. Karena prinsip regenerasi harus selalu konsep kesuksesan yang keliru ya. Harusnya kan leader create leader, kurang latihan. Nah, kalau caranya mentoring, ketahuilah semua orang ingin dihargai, semua orang membutuhkan dan ingin didukung, semua orang melihat pribadi seseorang sebelum mengikuti mentornya. Jadi mentornya harus sukses dulu ya, baru nanti diikuti oleh mentinya. Next. Nah, jadi ini slide saya terakhir. Jadi sebenarnya kesuksesan itu adalah journey ya, sebuah transformational journey, perjalanan untuk mentransformasi kehidupan kita. Jadi ada 9 tips ya untuk saya tutup ya. Yang pertama, jadikanlah mengembangkan orang lain sebagai prioritas utama. Kalau kita mau sukses jangan hanya sendiri aja. Ya, lalu kalau kita mau mengembangkan orang lain, batasi orang yang kita ajak, kembangkan, jangan beri bantuan tanpa pamrih. Lalu biarkanlah orang lain bisa terbang bersama kita, isi bahan bakarnya, ya, lalu buat mereka mulus landasannya dan bantu mereka menuju kesuksesan. Jadi intinya bahwa better me, real me itu tadi 3 ya. Kita tahu tujuan hidup kita, lalu yang kedua kembangkan potensi kita, dan yang ketiga ajak orang lain untuk sama-sama juga mengalami kesuksesan. Thank you, salam sukses, salam pengembangan kepribadian dari saya, Mr. Sorchan. Baik, terima kasih Mr. Sorchan. Banyak sekali hal inspiratif yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Sebelum saya mengajak, sebelum saya bukan mengajak ya, sebelum saya membacakan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di fitur Q&A kita, ada 29 dari fitur Zoom webinar ini, belum dari ada beberapa pertanyaan juga dari Facebook sepertinya yang sedang dicatat oleh host kami. Saya mau bertanya dulu ke Mr. Sorchan ya, izin ya Pak Hengki sebentar. Silakan, Baik, Mr. Sorchan, kan hampir semua orang, termasuk saya sendiri sih, setiap awal tahun kan kita pasti selalu buat resolusi. Tapi sampai akhir tahun berikutnya atau mengulang di tahun berikutnya, terkadang tuh resolusinya cuma jadi catatan aja gitu ya. Kadang tuh cuma jadi sekedar tulisan yang indah, tapi ternyata nggak pernah bisa diimplementasikan atau dijalankan. Kalau menurut Mr. Sorchan sendiri, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya kita benar-benar punya komitmen gitu untuk menjalankan resolusi tersebut? Silahkan Mr. Sorchan. Jadi sebenarnya inti tadi yang saya katakan begitu banyak padat ya, itu proses. Jadi sebenarnya what's the meaning of success itu proses. Nah seringkali kenapa resolusi tidak terjadi karena resolusi itu tidak dimasukkan ke dalam proses tersebut. Jadi 2021 itu hanyalah satu bagian dari kehidupan kita. Ya. Jadi tadi selalu perspektifnya harus panjang, yaitu di kehidupan itu sendiri. Dan memang tergantung ya, biasanya orang-orang yang ada fasenya 20-an, tadi balik lagi dia sedang membangun kesuksesan sebenarnya. 30-an itu penguatan kesuksesan, 40-an itu puncak kesuksesan seseorang, dan 50-an dan seterusnya itu kebermaknaan. Nah saya sendiri sebenarnya di kebermaknaan. Jadi ada level ya, level tertentu. Nah, kalau pingin sukses tadi, jangan tempatkan 1 tahun misalnya ya Mbak Bene ya. 2021 itu lepas dari proses. Itu yang akhirnya jadinya kita nggak lihat perspektif besarnya. Jadi kesuksesan itu sebenarnya satu perjalanan hidup terus dari kita lahir sampai kita meninggal sebenarnya. Dari kita single, lalu kita nanti menikah, punya anak, lalu punya anak cucu, dan seterusnya. Nah banyak orang kan kesuksesan itu, wah kalau aku punya mobil Ferrari misalnya, sukses. Enggak. Nanti
kita punya mobil Ferrari itu cuman berapa bulan gitu sensasi kepuasannya selesai. Saya pernah mobil pertama saya gitu ya, saya punya mobil itu saya cuma punya sensasi 6 bulan karena teman saya ternyata punya mobil yang lebih tinggi, lebih bagus dari saya. Lalu ketika saya pun jadi pimpinan di satu institusi, ternyata sensasinya juga paling banter cuma setahun sih gitu. Ya, tapi balik lagi teman-teman yang ada di sini di ruang Zoom ini, balik lagi tergantung fasenya. Kalau sudah fase seperti Pak Hengki misalnya ya, saya gitu yang ada di usia yang sudah senior, yang saya katakan ini paham. Karena sebenarnya kesuksesan tuh bukan sebuah titik-titik. Misalnya kita punya villa, punya rumah, pergi ke luar negeri, ke Amerika, tetapi dia sebuah proses. Itu yang bisa membuat resolusi kita jadi panjang. Nah biasanya ada memang Mbak Benea tahun di mana kok kita kosong banget, gak apa-apa. 1 tahun 2020 misalnya, nanti 2001 lebih baik 2000. Karena tidak ada jaminan sebenarnya di dalam kehidupan ini, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Tetapi kita harus yakin di tengah ketidakpastian, ya nanti agile itu namanya. Kalau saya bisa memastikan sesuatu di depan, berarti saya bukan manusia ya. Saya melebihi manusia itu kan nggak mungkin. Jadi proses aja. Jadi jangan result, jangan hasil. Anehnya kalau kita berproses dengan baik, hasilnya akan baik karena hasil tidak akan pernah memungkiri proses sebenarnya. Betul. Jadi proses tadi berkarakter ya, harus jujur, berintegritas, baik, bantu orang lain, harus nilai-nilainya, value-nya harus value yang baik gitu. Nah memang tapi ada, saya juga dalam hidup saya ada tahun di mana kosong, kayak stagnan, gak apa-apa, lanjut aja gitu. Dan jangan pernah memastikan sesuatu yang gak pasti. Lebih baik kita ngalir aja, follow, tetapi hari per hari, nanti bulan nanti jadi tahun jadi dekade jadi kehidupan. Jadi sebenarnya hidup itu kayak lapisan-lapisan gitu. Yang penting tuh habitnya aja. Tiap hari kita bangun tidur tuh harus ngeloncat. Yes gitu. Nanti dari hari jadi minggu jadi bulan jadi tahun. Jadi lebih baik sih kalau aku sih mikirnya per hari aja dulu gitu. Karena dari hari nanti akan berakumulasi menjadi nasib hidup kita. Jadi hidup itu sebenarnya bisa dirubah juga dengan mengubah agenda harian. Gitu sih Mbak Bene, moga-moga memahami ya. Karena jadi nasib itu padat juga. Iya, nasib itu sebenarnya bisa dirubah tergantung dengan aktivitas apa yang kita isi setiap harinya gitu ya Mr. Sorchan. Yes, jadi saya percaya bahwa nasib bisa dirubah. Ya. Jadi ini berita baik buat yang ada di ruang virtual ini ya. Nasib Anda bisa dirubah, caranya gampang. Rubah aja agenda harian Anda, daily activity Anda. Gitu. Betul. Habit ya. Nah nanti memang proses ya. Mungkin kerasanya setahun, nanti 5 tahun, 10 tahun bisa kok. Ya. Bisa. Gitu, by proses gitu. Jangan instan ya. Harus proses gitu. Dan harus sabar dengan prosesnya juga ya Mr. Sorchan. Gak ada yang instan dan praktis di dunia ini ya. Dan tadi sebenarnya bedanya orang sukses sama orang gagal tuh cuma satu. Orang gagal berhenti di kegagalan. Orang sukses lanjut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berhenti ini hati-hati. Berhenti itu kalau tidak berani mencoba memang tidak gagal. Tidak ada kegagalan tapi tidak berhasil juga persoalannya. Jadi itu bukan pilihan. Lebih baik mencoba karena mencoba itu walaupun gagal ada potensi keberhasilan. Jadi langkah aja terus. Sabar itu kan melangkah terus kan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Itu kunci kesuksesan. Jangan pernah berhenti. Sampai desahan napas kita terakhir terus gitu. Seperti Pak Ci ya. Betul. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ci juga, gagalnya 10 kali, bangkitnya harus 11 kali. Iya, cuma selisih 1. Jadi orang gagal, orang selisih, saya rumusnya selisih 1. Jadi kalau gagal 100, tambahin aja 1. 101 langsung jadi berhasil. Selisih 1. Rumus selisih. Kalau gagalnya 12, 13. Kalau gagalnya 13, 14. Selisih 1 aja. Betul. Artinya selisih 1 tuh enggak pernah berhenti. Karena gini, mungkin tadi Pak Ci ngomong langkah ke 100, bisa aja langkah ke 1000. Tapi 1001 aja gitu. Jadi itu kan konsep aja.
Artinya daripada kita mikir gagal atau sukses, mendingan melangkah aja kalau menurut saya sih gitu. Karena nanti pada langkah keberapa alam semesta akan membuka kita kepada kesuksesan itu. Jadi intinya kalau saya lebih suka sih jangan pernah berhenti. Itu lebih realistik menurut saya. Karena nanti angkanya sukses itu bisa saja ke 100, bisa saja ke 15. Tapi kalau di Harvard Business Review itu dia bilang orang sukses itu biasanya di usaha yang ke-17 katanya. Ada yang bilang gitu sih. Tapi macam-macam. Tapi intinya terus melangkah aja. Baik. Gitu. Baik, Iya. Mr. Sorchan, saya izin ke Pak Hengki dulu ya. Ada satu pertanyaan Siap. yang mau ajukan ke Ya, Pak Hengki. silahkan. Baik. Pak Hengki, kalau Bapak sendiri, apakah sudah menetapkan resolusi di tahun ini, Pak? Dan bagaimana pengalaman Bapak dalam mewujudkan resolusi di tahun-tahun sebelumnya? Silakan, Pak. Ya, pastinya sudah ya. Jadi saya rasa setiap individu kita perlu menetapkan resolusi. Jadi resolusi itu kan seperti kalau di perusahaan itu kan seperti target. Perusahaan kan setiap tahun menetapkan target ya. Jadi untuk resolusi itu bisa tercapai atau target tersebut bisa tercapai, ada beberapa kriteria yang tentunya harus dipenuhi. Yang pertama, kalau saya lihat sih, jadi I SMART. Yang pertama adalah I inspiring. Jadi target tersebut tentunya harus menginspirasi, membuat kita benar-benar emotionally engaged. Kita mau menggunakan segala daya, upaya, dan kemampuan terbaik kita untuk mencapainya. Dan apabila target tersebut bisa kita capai, akan menimbulkan rasa kebanggaan atau emotionally feeling. Nah, kemudian S, spesifik. Target juga harus spesifik. Jangan very general atau sangat umum. Contohnya misalnya, sering kadang kita tahun 2021 saya ingin lebih sukses. Nah, tapi kalau kita targetnya seperti itu pasti tidak akan tercapai. Kenapa? Karena nggak jelas lebih sukses itu definisinya apa. Misalnya apakah lebih sukses itu kita mau meningkatkan income usaha kita 25% dalam tahun ini, membuka cabang baru, atau mendapatkan promosi di dalam pekerjaan, jadi harus lebih spesifik. Kemudian M-nya itu measurable, jadi harus bisa diukur. Ada pepatah yang mengatakan adalah you will not achieve what you cannot measure. Jadi apa yang nggak bisa kita ukur, maka tentu saja kita nggak bisa mencapainya. Contoh ya kalau kita bicara bahwa kita pengen hidup lebih sehat. Lebih sehat kalau seperti itu ya nggak bisa diukur. Lebih sehat ukurannya apa? Apakah misalnya kita mau lebih sehatnya dengan misalnya menurunkan berat badan. Sekarang saya udah overweight, 80 kilo, saya pengen turun jadi 75 kilo misalnya seperti itu. Jadi itu yang sesuatu harus yang bisa diukur. Karena tanpa ukuran yang jelas tentunya nggak bisa kita capai. Berikutnya yang A, achievable. Achievable ya harus bisa dicapai targetnya. Ya memang target achievable dalam pengertian dengan resources yang kita punya sekarang atau resources yang mungkin kita dapatkan dalam periode pencapaian tersebut, tentunya target tersebut harus bisa achievable. Yang berikutnya lagi ada realistik. Jadi targetnya kalau nggak target memang harus inspiring. Kalau anak sekarang jangan ece-ece, gampang banget nyapainya ya orang malas gitu kan. Tapi jangan nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, orang akan kehilangan emotional engagement-nya dengan target tersebut sehingga belum apa-apa udah nyerah gitu ya. Jadi harus realistis. Dan yang terakhir adalah harus ada batas waktunya, time bound. Jadi waktunya harus jelas batas waktunya. Misalnya saya pengen contoh tadi saya ingin menurunkan berat badan 5 kilo sampai dengan akhir paling lambat 31 Desember 2021. Harus jelas waktunya. Kalau waktunya nggak jelas, ini akibatnya adalah akhirnya kita tunda tahun depan, tunda lagi, dan akhirnya berulang terus setiap tahun menetapkan target yang sama yang nggak bisa kita capai. Saya rasa sih seperti itu, Ben. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang masuk sangat banyak sekali. Saya akan membacakan beberapa karena kita punya keterbatasan waktu. Tapi saya mau mengundang juga bagi Bapak Ibu yang mau berinteraksi langsung dengan Mr. Sorchan, silakan raise hand saja, gunakan fitur raise hand yang ada di webinar Zoom ini supaya nanti kami bukakan mikrofonnya ya untuk bisa langsung bertanya dengan Mr. Sorchan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang angkat tangan atau raise hand sudah ada.
Udah ada ya. Mungkin kita bisa pilih beberapa, tapi saya mau bacakan satu pertanyaan dulu yang sudah masuk dari Ibu Anastasia ke Mr. Sorchan. Bagaimana cara mencari jawaban apa sebenarnya tujuan hidup kita masing-masing? Dan bagaimana cara bisa bermimpi dan berharap mewujudkannya sedangkan setiap hari terjebak rutinitas pekerjaan yang sama? Terima kasih. Silakan Mr. Sorchan. Ya, jadi salah satu ya dari sekian tanda ya kita punya tujuan hidup tuh kita benar-benar menyukai, kita suka gitu terhadap bidang itu, ya. Bahkan kalaupun nggak dibayar kita suka, nah, itu contoh. Ya, jadi benar-benar passion gitu, passion. Nah kalau masih kita karena dibayar kita melakukan itu mungkin masih setengah dari tujuan hidup kita. Dan anehnya ketika kita dimulai tidak dibayar, ya, kita melakukan aktivitas itu, akhirnya kita menampilkan satu yang sangat berkualitas dan kita akan dibayar mahal. Oke, do you see what I mean? Jadi pertama kita melakukan dulu, kita nggak pernah tahu, tetapi kita passion gitu. Misalnya ada seorang dia banyak sih ada orang bilang dan kadang-kadang itu tidak terduga ya. Saya pernah lihat ada misalnya YouTuber ya, Atta Halilintar, dia passion melakukan itu terus tiba-tiba boom gitu. Lalu Raffi Ahmad misalnya yang kemarin divaksin, dia passion permulaan sih dia ingin apa? Membantu keluarganya. Ya, tetapi biasanya intinya pertama itu dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, tetapi karena dia terus frekuensi melakukan, makanya harus fokus ya, satu fokus. Lalu nanti dia jadi skillfully dia berkualitas. Lalu biasanya nanti dia menjadi pakar, menjadi ahli, dan akhirnya dia berbeda dengan yang lain, menonjol dengan yang lain, dan akhirnya dia bisa dibayar mahal ya, diupahin mahal. Jadi tujuan hidup seperti itu, cirinya sih kita bangun tidur gitu, kita pengen melakukan itu. Nah kalau makanya menurut Gallup ya, satu lembaga survei, banyak para pekerja seperti Ibu tadi, Anastasia, dia hanya rutinitas dan dia akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri, dia hanya melakukan satu rutinitas yang jadi hampir 60% sampai 70% para pekerja menurut Gallup itu 70% itu dia bekerja bukan di passionnya dia. Nah itu, jadi beda sih. Kalau orang passion itu dia semangat aja gitu, loncat dari tempat tidurnya gitu. Mungkin itu ya. Tapi itu perlu di mentoring ya Bu. Nanti perlu ada beberapa mentoring untuk Ibu bisa menemukan, atau Mbak tadi Anastasia, di mana passion. Tapi jangan langsung ya, bisa kalau sekarang masih bekerja, karena nanti ada aspek sosial, ekonomi, finansial. Bisa juga beralih gitu dari sekedar bekerja menjadi melakukan sesuatu yang sesuai passion. Tapi jangan langsung terlalu apa kontras ya. Nanti takutnya ada gangguan di aspek finansial. Jadi perlu hati-hati juga, perlu proses gitu. Jadi itu sih cirinya Mbak Bene untuk Ibu Anastasia. Jadi dia seneng, suka, dan benar-benar dari internal dia, dari hati dia, aku pingin melakukan ini gitu. Ya. Gitu, biasanya gitu. Baik, terima kasih Mr. Sorchan. Bapak Ibu sudah ada 7 yang raise hand. Setelah satu pertanyaan ini saya akan undang untuk bisa langsung berinteraksi dengan Mr. Sorchan maupun dengan Pak Hengki untuk bertanya. Satu pertanyaan lagi, bagaimana menurut Mr. Sorchan andai kata mimpi atau resolusi kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua? Bagaimana saran dan tips agar dapat dengan mudah menjelaskan hal-hal yang kita gapai kepada orang tua? Terima kasih. Oke. Memang kalau orang tua itu kita ada di otoritas ya. Dan kita tahu bahwa orang tua itu di awal kehidupan kita, waktu kita baby ya, bayi sampai kita nanti SD misalnya, dia adalah representatif dari Sang Pencipta itu, dari Tuhan ya. Sehingga kita harus sangat menghargai orang tua. Nah, dan kadang sering bahwa perkenanan dari orang tua itu kunci keberhasilan dan kesuksesan kita. Ya. Jadi
memang saya tidak menyarankan dan sangat jangan kita melawan orang tua ya. Karena kadang kalau orang tua tidak berkenan itu juga bisa menghambat karir, rezeki, masa depan kita. Ya. Nah, namun saya kalau di parenting, saya lagi ngomong parenting, saya sering ngomong gini, orang tua pun sebenarnya berkembang kepribadiannya dan juga anak berkembang. Saya punya anak 2 sekarang, 19 tahun sama 17 tahun. Saya merasa saya juga berkembang mulai dari dia bayi sampai anak saya sekarang kuliah dan SMA kelas 2. Nah, persoalannya banyak orang tua tidak merasa self improvement juga dia. Padahal sama-sama. Jadi baik anak baik orang tua berkembang. Maka saya sering kalau di parenting ngomong orang tua ayo dong. Dia juga belajar mengembangkan diri, mengetahui konsep-konsep agile ya, konsep milenial. Nah, mungkin menurut saya yang sering terjadi orang tua yang tidak mengembangkan diri akan ada gap dengan anak. Lebih tepatnya itu sih. Jadi bukan ke arah tidak menghormati orang tua, tidak, tetapi orang tua sendiri sekarang harus mengembangkan diri. Dan parenting sudah banyak ya di YouTube. Jadi intinya justru pertanyaannya malah ke orang tuanya tadi penanya ya. Apakah orang tuanya juga mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan diri, self improvement enggak? Kalau enggak, memang ada gap di situ nanti. Karena yang mengembangkan diri aja kayak saya ada gap juga, apalagi kalau enggak gitu. Karena perubahan itu cepat dan ada di YouTube saya, berubah atau mati. Jadi kalau pilihannya cuma 2 loh. Kalau enggak berubah mati loh ya. Kalau di tengah-tengah sekarat paling ya. Harus berubah. Ternyata semua harus berubah. Apalagi dengan pandemi kecepatan berubah begitu cepat. Dulu jangka panjang itu pernah saya di satu korporasi 10 tahun. Terus pernah jadi 5 tahun. Sekarang ada yang bilang jangka panjang itu cuma 6 bulan dengan pandemi. Wow, itu jangka panjang 6 bulan bayangin gitu ya. Jadi bahkan kalau kita lihat laporan COVID-19 aja per hari gitu. Jadi update-nya per hari. Ya, jadi begitu cepat perubahan itu. Jadi saya pikir itu sih Mas, Mbak tadi ya yang nanya tentang orang tua tadi. Baik. Ya. Mr. Sorchan Ada suara kita ya? Siap. Ya, kita akan undang 1 orang peserta untuk dipindahkan ke room panelis. Udah? Siap. Atas nama Ibu Zaza. Udah dipindahkan? Silakan. Udah? Coba dia kita bisa dulu menampilkan. Udah pindah belum? Halo, malam. Udah pindah? Udah nih. Udah ada nih di saya nih. Ibu Zaza silakan bertanya langsung dengan Ibu Zaza. Pak Hengki, silakan. Siap, terima kasih kepada Mister. Mau nanya nih, misalnya kita di lingkungan kita kan namanya ada orang kan ada yang suka dan ada yang nggak suka sama apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana nih untuk meminimalisir kata-kata negatif yang terlontar kepada aktivitas kita yang mungkin tidak mereka sukai, supaya kita tidak terbesit di benak kita selalu kepikiran kata-kata negatif itu, supaya kita bisa fokus untuk melangkah menuju sukses, menuju apa yang kita impikan kita ini bisa tercapai. Seperti itu, Mister. Oke, saya langsung jawab ya. Tipsnya itu ya. Jadi dalam teori self improvement ya Bu Sasa ya. Sekali lagi saya tekankan ada 2. Apa yang bisa kita kendalikan dan di luar kendali kita. Kalau yang bisa kita kendalikan itu adalah dari dalam diri kita. Sedangkan respon orang itu di luar kendali kita. Jadi jangan pernah, makanya kalau orang sukses itu tidak pernah menggantungkan kesuksesannya tuh dari penilaian orang. Bahkan kalau di lingkungan,
menyenangkan orang itu tidak mentransformasi orang persoalannya. Ya, jadi saya di awal karir saya coba pengen menyenangkan orang, tapi tidak mentransformasi saya menjadi lebih baik. Malah orang itu ada di zona nyaman. Nah, mengenai orang tidak suka dan suka sama kita, itu fakta kehidupan menurut saya. Dan kita harus menerima itu. Nah, memang nanti kalau tidak sukanya banyak misalnya kalau pakai skala 0-10 bisa 10 gitu ya. Berarti itu kita harus berubah. Tetapi kalau tidak sukanya cuma 1 dari 10 skalanya, itu wajar aja. Sampai 20%, 30% wajar lah. Ya. Tetapi biasanya dari diri kita harus menghargai orang, Bu. Nah, kalau kita masih ingin dihargai sama orang, berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Itu penting. Jadi dari sisi kita harus menghargai orang. Karena biasanya kalau kita menghargai orang, kita akan dihargai orang balasannya. Tetapi kalau dalam hidup kita masih pengen dihargai orang, jangan, Bu. Karena nggak mungkin. Balik lagi, kita nggak bisa mengendalikan orang supaya menghargai kita. Makanya di dalam self improvement, gelas kita mesti berisi dulu. Kita mesti nyaman sama diri kita sendiri. Dalam proses mentoring, seorang mentor harus aman. Dia tidak takut pada persaingan. Demi korporasi harus terjadi regenerasi kepemimpinan kan. Bukan kita. Karena nanti semua orang tuh jadi mantan. Mantan CEO, mantan direktur, mantan apa saja. Hidup itu cuman yang muda jadi tua, yang tua nanti meninggal, yang muda jadi tua. Nah, mentoring tuh harus. Nah, biasanya orang menjadi tidak suka tuh karena ada konflik kepentingan, Bu. Dan 3T ya, harta, tahta, cinta gitu ya. Nah, kalau kita sudah keluar dari 3T ini, kita bisa mementoring, Bu. Jadi itu balik lagi tergantung ya. Kalau usia-usia 20-an, 30-an, 40-an masih dia bersaing. Tapi kalau sudah 50-an, 60-an, dia sudah lebih bijak, biasanya dia sudah keluar dari persaingan itu. Nah, jadi sebenarnya intinya menurut saya sih, apa yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dikendalikan. Orang stres itu ketika mengendalikan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya seperti tiba-tiba hujan gitu, cuaca hujan, ya udah kita nggak bisa kendali, kita terima. Macet misalnya, itu kan di luar kendali kita. Kalau kita masih ribet gitu ya sama hal-hal karena hujan, masih tergantung situasi kondisi, kita harus belajar lagi. Karena kita harus nyaman sama diri, dan kita harus tidak dikendalikan oleh situasi kondisi. Gitu sih, Bu. Nah, kalau lingkungan tuh harus dirubah ya. Kalau lingkungan negatif, kita harus keluar dari lingkungan negatif. Kalau mau kita membentuk lingkungan positif. Kalau intinya dari saya sih, kalau lingkungan negatif, kita jangan masuk di lingkungan negatif, itu terbatasin. Tapi kalau kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu karena kita masih ada kerja gitu, ya sudah, kita terima aja, tapi kita jangan terpengaruh, atau kita menciptakan lingkungan yang baru lagi, yang positif. Karena lingkungan juga mempengaruhi ya kita gitu. Itu sih Bu Sasa. Kalau lingkungan kita ya Pak Sorchan ya. Dan memilih lingkungan yang benar untuk kita bisa berkembang. Betul. Baik. Dan kita bisa create lingkungan ya Pak Hengki ya. Artinya tadi mentoring itu, jadi nanti kalau ada banyak mentor-mentor kan lingkungannya bagus, itu nanti juga produktivitas di korporasi itu bagus sih. Gitu. Dan lingkungan yang bagus tuh lingkungan yang nggak saling menjatuhkan, tapi saling memperkaya, saling melengkapi. Nah itu memang harus diciptain kayak gitu. Jangan egois gitu. Kalau egois susah nanti. Ini adalah corporate values and culture, Pak Sorchan ya. Nah, iya betul. Ya, itu keren itu. Jadi selalu kepentingan pribadi itu harus di bawah kepentingan korporasi, Pak Hengki. Betul. Harus. Jangan membawa kepentingan pribadi ke kantor, ke pekerjaan atau ke korporasi, itu bahaya. Jadi makanya visi misi korporasi harus terus dibina ya, ditekankan di SDM itu. Gitu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan bacakan dulu sebelum nanti kita undang satu penanya lagi.
Ini dari Bapak Eko, bagaimana cara menghilangkan rasa insecure dalam membangun tujuan hidup yang mungkin disebabkan oleh kegagalan di masa lalu yang membuat hidup menjadi depresi. Tips agar dapat menjadi lebih baik dari tahun lalu bagaimana? Silakan Mr. Sorchan. Ya, jadi masa lalu itu termasuk unsur yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Jadi kata kuncinya kan mengendalikan yang bisa dikendalikan sama yang tidak dikendalikan. Nah, mengenai aspek waktu, kita ini tidak bisa kembali ke masa lalu. Mas, Mbak, Om, Tante yang ada di ruangan ini ya. Jangan pernah. Jadi yang bisa kita kendalikan tuh sebenarnya menyikapi waktu masa kini aja. Jadi kita sebenarnya hidup di masa kini. Nah ke depan pun kita nggak bisa kendalikan. Tetapi kalau kita biasa di masa kini baik, biasanya akan membentuk masa depan yang baik. Nah terus gini, kalau orang masih dihantui masa lalu, bahayanya dia tidak bisa menikmati masa kini. Jadi masa kini dia nggak bisa nikmatin, dan dia telah mengotori masa depan. Nah, sedangkan karena masa depan belum dijalanin ya, masa depan tuh masih ada potensi baik kan, dia kan masih bersih nih, belum terkotori gitu ya, masih bersih. Menurut aku mendingan masa depan dibersihin gitu. Karena ada potensi masa depan tuh lebih baik dari masa kini dan lebih baik dari masa lalu. Nah, kalau masa lalu harus ditinggal, mau nggak mau. Nah, tapi kalau traumanya tinggi ya, trauma, misalnya ada trauma gitu, itu bahasa saya itu kayak orang hutang gitu. Jadi nyicil aja, dicicil dikit-dikit gitu. Jadi kalau kita punya hutang 100 gitu ya, traumanya 100 gitu ke alam semesta, kita nyicil 10-10. Nanti lama-lama hilang. Mesti dicicil. Kalau berat misalnya trauma itu macam-macam ya. Tapi intinya dengan nyicil itu kan beban di masa lalu kan terkurangi. Sehingga tidak mengganggu masa kini dan masa depan. Nah, ingat ya, masa lalu itu di luar kendali kita, jangan pernah mengendalikan dan kita nggak mungkin kembali ke masa lalu. Mending dilepas aja. Gitu. Itu sih. Jadi nanti better next-nya. Nah, kalau masa kini ini bisa hari ini. Kalau kita mau lebar, masa kini tuh bisa 2021 ya. Karena dimensi waktu tuh fleksibel juga loh. Dan sebenarnya kita ini hidup, investasi paling tinggi itu waktu sebenarnya, bukan uang. Misalnya kita gini, kita mau punya Ferrari misalnya, atau villa gitu. Ferrari bisa dicapai di usia 45, berarti kita perlu waktu 45 tahun punya Ferrari. Villa yang harganya 1 triliun, 10 triliun, kita bisa di umur 30, berarti itu kita menginvestasikan 30 tahun. Jadi sebenarnya yang paling mahal sebenarnya bukan uang, tetapi waktu sebenarnya. Karena waktu itu sama, mau Presiden Donald Trump, Pak Jokowi, Pak Hengki, saya, Mr. Sorchan, Mbak Beni sama 24 jam. Walaupun dia Presiden Trump atau Joe Biden, Presiden terpilih, minta 25 jam ke alam semesta nggak bisa. Jadi yang paling penting itu memang dimensi waktu menurut saya. Itu waktu penting banget dibanding apapun. Karena waktu itu berjalan terus dan waktu itu tetap, selalu tetap. Maka pengelolaan waktu itu penting, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sampai nanti sebulan, lalu nanti setahun dan 10 tahun itu penting banget. Dan jangan pernah kita menyanyiakan waktu atau tidak menggunakan waktu dengan baik. Karena waktu nggak akan kembali. Misalnya seperti sekarang nih, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 15 Januari gitu ya, 2021 nggak akan pernah ada lagi di alam semesta yang seperti ini. Adanya 15 Januari 2022 misalnya. Atau 15 hari itu. Jadi momentum-momentum itu harus kita jalanin dengan baik. Nah, tapi intinya Bapak tadi, masa lalu lupakan. Hidup di masa kini dan masa depan lebih baik. Baik, terima kasih Mr. Sorchan. Kita mau undang satu orang peserta dari Hong Kong. Ini karena ada peserta juga dari Hong Kong, boleh nanti dari Hong Kong, ya. Dibukakan aja mikrofonnya, terus dipindah ke room panelis. Sambil menunggu Mr. Sorchan, saya bacakan satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya, ketika kita mengalami kegagalan, pasti ada namanya kebingungan untuk melangkah selanjutnya. Bagaimana caranya menghidupkan kembali agar kita tidak gagal dan bingung, dan bisa menggapai koper yang 10 untuk resolusi
di tahun ini. Ya. Silakan Mr. Sorchan. Jadi konsep kegagalan ini yang menurut saya banyak orang yang belum tahu ya. Jadi jadikanlah kegagalan itu sahabat kalau menurut saya. Karena begini, kegagalan itu sebenarnya hal yang biasa di dalam diri kita sebagai manusia. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbatas, dia bukan malaikat. Dia bukan Tuhan sebenarnya. Nah, orang yang sukses itu sebenarnya orang yang mengakui kegagalan kalau definisi saya. Jadi orang sukses itu bukan orang yang sempurna. Nah, tetapi kegagalan itu ya, jadi gini, mungkin kelemahan dan kegagalan ini kadang beda-beda tipis ya. Jadi gini, orang yang mengakui kelemahan ya, itu sebenarnya orang yang sempurna menurut saya. Aneh ya jadinya. Karena begini, manusia itu nggak ada yang sempurna masalahnya. Itu. Ya. Jadi manusia itu punya tugas masing-masing. Kita mungkin melihat Deddy Kobuser gitu. Dengan subscriber banyak misalnya 50 juta dia enak, enggak juga. Gitu. Dia juga punya beban ya, punya agenda pribadi dia. Raffi Ahmad, misalnya Pak Jokowi gitu. Setiap orang tuh punya tugas, punya agenda yang Tuhan taruh, dan semua orang itu sebenarnya sedang bergumul di dalam kehidupannya. Nah, cuman kan ada value, orang sering pakai value, oh sukses itu kaya, oh sukses itu terkenal, sukses itu menjadi real nih. Nanti di kita itu dinilai itu, makanya kan saya disebutnya storyteller. Kita ini punya cerita masing-masing, dan nggak bisa cerita kita dibandingkan ke cerita orang. Misalnya tadi yang misalnya yang di Papua gitu, pada konteks Papua. Sulawesi, Kalimantan. Tidak ada one size fit all sebenarnya. Jadi kesuksesan itu sebenarnya masing-masing kalau menurut saya. Jadi kita tuh sukses menjadi diri kita sendiri dan mengerjakan agenda kita sendiri sebenarnya. Jadi Jokowi sukses sebagai Jokowi, Pak Erick Thohir sebagai Pak Erick Thohir, Pak Hengki sebagai Pak Hengki, Mbak Bene sebagai Mbak Bene, saya sebagai saya. Nah, kalau gagal, balik lagi, gagal itu jangan terlalu dianggap pribadi ya. Semua orang gagal, dan gagal itu sahabat terbaik kita, karena gagal itu sebenarnya sebuah proses ya. Kalau saya jadi lebih suka, jangan bingung gitu. Kalau ya. saya lebih suka ngomong setback, Pak Sorchan, daripada gagal. Karena kalau menurut saya, kalau gagal itu saat kita menyerah dan berhenti. Kalau setback gitu, kalau setback mungkin pada saat kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti semua orang pernah mengalami itu dan berkali-kali mengalami itu dalam hidupnya. Tapi kalau kita nggak menyerah dan berhenti, maka itu bukan jadi suatu kegagalan, tapi hanya sebagai suatu setback aja. Seperti yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison, dia bilang bahwa I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work. Yes. Ya, saya nggak gagal, tapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang belum berhasil. Yeah. The greatest weakness lies in giving up. The most certain ways to success is always just try one more time. Jadi ya kalau kita ibaratnya ya weakness yang paling berat itu kalau kita berhenti, giving up. Tapi kalau misalnya kita mau sukses, cara satu-satunya ya coba sekali lagi. Selama kita coba sekali lagi, ya mungkin kalau hasilnya nggak sesuai, kita anggap sebagai setback, tapi untuk kita maju kembali. Ya. Yes. Thank you, Pak Hengki. Betul itu. Jadi kalimat saya sama dengan Pak Hengki, kegagalan akan menjadi setback kalau kita memetik pelajaran dari kegagalan itu. Jadi sebenarnya kegagalan sama enggak kegagalan itu beda tipis sih. Kalau kita memetik pelajaran dari kegagalan itu sebenarnya bukan kegagalan. Setback jadinya. Thank you. Baik. Thank you ya, benar. Baik, Mr. Sorchan dan Pak Hengki, sudah ada peserta dari Hong Kong yang bergabung dan mau bertanya langsung. Silahkan Bapak atau Ibu Zoplo nih. Ibu ya kayaknya ya. Ibu maaf ya Bu. Rambutnya pendek tapi Ibu. Zoplo benar Bu. Silakan Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat malam Mr. Cham, selamat malam Bapak Hengki. Materi malam ini sangat bagus, yaitu dalam pengembangan pribadi diri. Itu sangat luar biasa. Dalam pertanyaan saya malam ini, adakah trik-trik untuk pengembangan diri kita? Dan adakah cara atau mengajak
mempengaruhi seseorang atau berkelompok menuju hal-hal yang bersifat positif gitu. Terima kasih Bapak dan Terima kasih, Bapak keren Hengki dan Ibu. Terima kasih, maaf. pertanyaannya. Terima Ya, kasih. Salam dari Hong Kong. jadi Ya. jadi dari Hong Kong ya, sebenarnya tips yang paling singkat ya untuk pengembangan diri, jadikan dulu diri kita berkembang. Jadikan dulu diri kita bagus, baru kita jadi model. Dan betul tadi pengaruh influen ya. Jadi gini, manusia itu kan punya kehendak bebas ya, free will, masing-masing punya kehendak. Di dalam perubahan itu memang tidak boleh dipaksakan, Bu Joplo ya, tetapi influen, pengaruh. Karena balik lagi tadi kan kita menawarkan sesuatu ke orang nih, perubahan. Orang itu mau ngambil atau enggak itu tergantung sama orang itu. Nah, tetapi yang paling bagus di dalam pengembangan keberanian cukup sebenarnya kita mengubah diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengubah diri kita sendiri, nyaman dengan diri sendiri, kita jadi nggak nyalahkan orang lain, menghargai orang lain, kita menjadi inspirasi bagi orang lain, maka lingkungan akan berubah. Contoh misalnya saya, ketika saya mengubah diri saya sendiri, mendisiplin diri saya akan berimpact, akan berpengaruh kepada istri saya, kepada anak saya, kepada lingkungan komunitas saya, kepada di kantor saya, dimanapun. Jadi cukup sebenarnya kita men-self improvement diri kita sendiri. Kalau saya sih gitu. Nah, tapi nanti memang ada teknik di mana komunikasi, relasi, menghargai orang gitu. Jadi intinya kenapa disebut self improvement? Karena manusia itu kan tadi 8 miliar itu sendiri-sendiri, Bu. Makanya di self improvement kita nggak boleh maksa. Setiap orang punya hak dan kita harus menerima perbedaan. Kita harus saling memperkaya, bukan misalnya ada kelemahan dilihatin kelemahannya, jangan. Tapi kelemahan itu diperbaiki, ditutupi dengan tim. Nanti ada teamwork di situ. Jadi kelemahan kita ditutupin kelebihan orang nutupin kelemahan orang, nanti ada tim di situ. Dan memang kesuksesan Bu Jopo, kesuksesan itu harus melibatkan orang lain. Kalau kita sendiri itu belum sukses. Karena kita ini makhluk, kita tuh bergantung sama orang lain. Saya, ibu misalnya, bisa menjadi ibu karena ada siapa? Orang tua, guru ibu di SD, SMP, SMA. Nah, nanti balik lagi kalau sudah umur 50-an, 60-an, kita harus mulai mengembalikan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Karena kita jadi gini kan karena orang lain. Maka kita juga harus membantu orang lain. Ya. Jadi itu manusia tuh seperti itu. Kalau sendiri, ya itu bukan sukses, Bu. Jadi bagus tadi Ibu di Hong Kong itu mau mengubah lingkungannya. Nah, nanti kalau di kita, lingkungan di kota, provinsi, dan Indonesia. Bahkan tadi Ciputra bisa berimpact ke Asia Tenggara dan dunia. Begitu. Gitu sih. Baik. Thank you. Terima kasih Mr. Sorjan. Terakhir, ada pesan dari Mr. Sorjan untuk peserta Enterprise Academy pada malam hari ini agar bisa mewujudkan resolusinya di tahun ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Silakan Mr. Sorjan. Pesan saya ya, satu sih menurut saya Realme itu kita jujur aja sih, jujur sama diri kita sendiri. Lalu kita selalu jangan pernah berpuas diri. Ya, jadi pencapaian kemarin, ya karena begini, kemarin kita sukses, hari ini mungkin kita nggak sukses. Hari ini kita sukses, besok belum tentu sukses. Jadi terus saja berkembang, ya, terus berkembang. Lalu mari ajak banyak orang untuk berkembang, ya, jangan sendiri, untuk menciptakan bangsa ini menjadi lebih baik. Dan pesan saya bahwa tadi saya baca di Kompas bahwa kita mencatat rekor surplus tertinggi di bulan Desember, dan kita ada di negara yang pertumbuhan ekonominya masih tertinggi di dunia walaupun pandemi. So itu adalah opportunity, kita ada di inti pergerakan ekonomi dunia bersama dengan China, India, dan Indonesia. So ambillah opportunity itu untuk Anda meraih sukses karena ini momen yang tepat. Dan kita nggak pernah tahu momen ini kapan berakhir, ya, sampai
nanti ada pemerintahan yang sekarang atau next, tetapi sampai pemerintahan Pak Jokowi nanti ke depan itu ada sekitar space waktu 4-5 tahun. Gunakan itu untuk meraih kesuksesan. Karena kita tetap ada di nomor Big Five, Big Four ekonomi. Nah, jadi ajak banyak orang untuk membangun, dan nanti juga ada bonus demografi ya di 2045. Manfaatkan youth, anak-anak muda itu untuk meraih kesuksesan bersama dengan kita. Jadi taking opportunity in the middle of crisis, tapi juga di tengah opportunity kita harus punya sense of crisis ya. Kita bantu orang yang berkekurangan ya. Kita berderma begitu. Jadi balancingnya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Sorchan. Saya lanjut ke Pak Hengki. Apa pesan Pak Hengki untuk para peserta Enterprise Academy pada malam hari ini, terutama bagi peserta yang ingin memiliki resolusi, mempunyai bisnis atau ingin mendapatkan income tambahan di tahun ini, Pak? Silakan. Ya, thank you Pak Sorchan, thank you Bene. Jadi saya tadi tergelitik dengan message Pak Sorchan yang sangat baik sekali, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jadi we have to find out our visi kita dalam hidup ini mau seperti apa sih. Dan yang kedua, harus mengembangkan potensi kita secara maksimal. Apa yang sudah Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus dikembangkan secara maksimal. Dan yang terakhir, kita jangan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi harus bermanfaat bagi sesama. Saya rasa ini sangat luar biasa, ini pelajaran yang sama-sama bisa kita petik dan kita terapkan. Satu hal lagi yang tadi Pak Sorchan sampaikan adalah bahwa Tuhan itu memberikan satu modal yang paling berharga dalam hidup kita. Apa itu? Bukan uang, bukan koneksi, bukan kedudukan, tapi waktu. Waktu adalah modal yang paling berharga bagi kita semua, dan semua orang tanpa memandang status sosial atau strata sosialnya mendapatkan bagian yang sama. 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun, atau 366 kalau tahun kehabisan. Tidak ada orang yang dapat 25 jam sehari, walaupun dia statusnya presiden negara superpower, atau dapatnya cuma 23 jam atau 22 jam. Semuanya dapatnya sama, 24 jam dalam sehari. Jadi siapa yang dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tentu akan mendapatkan manfaat yang besar bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi sesamanya atau lingkungan sekitarnya. Orang yang berhasil mewujudkan resolusi dan mencapai visi dalam hidupnya adalah orang yang menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kita semua sudah meninggalkan tahun 2020 dengan segala cerita sedih maupun cerita bahagianya, dan saat ini kita memasuki tahun 2021. Segera ambil keputusan, jangan menunda lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis atau mempunyai income tambahan, saya mendorong Bapak Ibu untuk mulai sekarang, mumpung kita masih di bulan Januari. Jadi kalau kita punya resolusi, kita punya visi, tapi kita nggak take action, ya nggak jadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu silakan bisa bergabung dalam Ciputra Enterprise Club dan menjadikan Ciputra Enterprise Club sebagai kendaraan Bapak Ibu untuk mencapai resolusi Bapak Ibu di tahun 2021, segera hubungi entrepreneur yang mereferensikan Bapak Ibu untuk ikut acara webinar ini, atau bisa menghubungi bisnis support kami melalui WA. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sorchan, banyak sekali inspirasi dan berharga yang bisa kita dapatkan di apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mr. Sorchan dan juga Pak Hengki serta Bapak Ibu semua, banyak sekali pesan inspiratif yang kita peroleh di malam hari ini dari Mr. Sorchan. Kemudian juga semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Enterprise Club, kemudian keuntungannya apa saja, dengan seperti contohnya yang tertera di screen-nya Bapak Ibu, promosi usaha gratis yang kami rutin lakukan untuk member di Ciputra e-Club. Salah satunya adalah The Sastro Coffee yang akan kami promosikan usahanya melalui Facebook live streaming di hari Senin besok jam 12 siang.
Bagi Bapak Ibu yang mengetahui bagaimana cara bergabung di Ciputra e-Club, silakan menghubungi orang yang sudah men-share acara ini ke Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga DM melalui akun sosial media kami. Untuk 2 orang penanya terbaik pada malam hari ini saya mau umumkan, tadi sudah dicatat mana ya? Oke. Untuk 2 orang penanya terbaik pada malam hari ini yang berhak mendapatkan merchandise berupa buku dari Mr. Sorchan, yang pertama adalah Ibu Zaza, yang kedua adalah Ibu Zoplo. Dua-duanya perempuan, Wonder Woman. Dua-duanya juga hurufnya Z, huruf depannya ya. Untuk Ibu Zoplo nanti kami kirimkan ke alamat Ibu di Indonesia ya Bu. Saya takutnya nanti nyasar kalau ke Hong Kong kalau kami kirimkan. Baik. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mr. Sorchan yang sudah bersedia sama-sama berbagi di acara Entrepreneurs Academy di bulan ini. Terima kasih juga kepada Pak Hengki yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini. Akhir kata kami semua pamit undur diri sampai bertemu lagi di acara Entrepreneurs Academy berikutnya. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih Mr. Sorchan, Pak Hengki. Sama-sama ya.